kita pelajari asik. Iya. Asik juga untuk kita diskusikan. Karena justru berbagai macam ilmu sosial diawali dari filsafat itu. Ya, ilmu sosial, ilmu bermasyarakat, bahkan hatta sekalipun dalam beragama, ya filsafat itu ikut masuk. Kenapa di dalam agama itu seringkali ada para sufi-sufi. Ya, pada hakikatnya sufi itu juga adalah bagian daripada menyampaikan filsafat dalam agama. Ya, itu para sufi. Kita kan hanya sekedar dalam pelajaran keagamaan kita, ya taunya hanya hadis. Yang di luar hadis kita tidak ikuti. Padahal banyak kalimat-kalimat yang bermunculan daripada tokoh-tokoh sufi, tokoh-tokoh ahli agama, ahli ibadah terkait dengan masalah kefilsafatan. Ya. Sufi yang terkenal, ya itu banyak. Seringkali kita mengenal istilah sufi itu ada doa, ya Allah, aku tidak pantas untuk masuk ke dalam surgamu, tetapi aku tidak kuat menahan siksamu di api neraka. Nah, kata-kata itu kata-kata filsafat itu. Coba, tidak pantas masuk neraka, tapi tidak kuat menghadapi siksamu di dalam neraka. Intinya kemana kira-kira? Bisa nggak menerjemahkan inti maksud sebenarnya apa itu? Maksud sebenarnya ya tentu ingin mendapatkan kemurahan dari Allah supaya dimasukkan ke dalam surga. Itu sebenarnya intinya. Iya. Tapi dalam kalimat lain begitu. Itu nah, kata-kata sufi itu begitu. Itulah dalam filsafat. Nah, Bapak Ibu semuanya, terkait dengan hal filsafat ini, ya saya berkembang bagaimana filsafat di Indonesia saat ini. Ya, karena kita terlibat di dalam dunia kependidikan, ya, tentu yang akan kita bahas bagaimana sih sebenarnya filsafat di Indonesia, filsafat terutama di dalam dunia kependidikan. Ada yang tahu bagaimana sih apa sih filsafat pendidikan di Indonesia? Filsafat apa yang dipakai? Pak Iwan, filsafat apa Pak Iwan? Menurut Pak Iwan? Berdasarkan apa Zak? Macam-macam filsafat. Berbagai macam-macam. Kita punya punya ciri khas sendiri, ya. Ada Pak Sanusi, filsafat pendidikan di Indonesia seperti apa? Bu Ragil, belum ya? Baik. Jadi kalau kita lihat, ya, kita ini kan menganut falsafah. Falsafah itu bahasa lainnya mungkin dari asalnya dari filsafat. Falsafah. Apa falsafah negara kita? Pancasila. Nah, Pancasila. Sudah, nggak usah Pancasila, seolah-olah masih pakai koma itu. Ngeremnya itu Pancasila. Ah, belum deh itu kayak kayak masih koma. Ya, falsafah bangsa Indonesia adalah Pancasila. Untuk melahirkan Pancasila itu kan luar biasa pembahasan dan luar biasa juga diskusinya. Yang mendiskusikan adalah tokoh-tokoh agama pada masa itu. Kalau tokoh-tokoh agama kumpul di situ, tokoh nasionalis kumpul di situ. Kira-kira kita di bawah itu nunut atau protes, kan gitu. Sama saja seperti kalau saya di NU, semuanya pokoknya ikut dengan Mbah Hasim, gitu. Ya,
Mbah Hasim. Apa kata Mbah Hasim? Ya kita ikut. Karena dianggap Mbah Hasim itu sudah lebih ilmunya dari kita. Kan begitu kata-kata Mbah Hasim. Jadi apa keputusan saat itu, ya sudah kita ikut. Nah, jadi oleh karenanya ya bisa aja dengan Pancasila itu, falsafah Pancasila itu akan menjadi debatable pada saat kita tidak mengacu kepada prinsip percaya terhadap apa yang sudah dirumuskan para tokoh-tokoh itu, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh hebat pada masanya itu. Ya. Makanya di dalam falsafah Pancasila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Dulunya ada tambahannya. Apa tambahannya dulunya Pak Iwan? Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam Nah, bagi pemeluk-pemeluknya. ke dengan menjalankan syariat Pemeluk-pemeluknya. bagi pemeluknya. Ada pemeluk-pemeluknya. Iya, kalau nggak salah. Nah, syariat bagi pemeluknya. Baik. Terutama itu dalam Islam ya. Akhirnya begitu. Tapi karena mereka takut, ya yang khususnya non Muslim, dikhawatirkan di kemudian hari menjadi sebuah legitimasi ya, berdirinya negara Islam itu aja. Akhirnya dengan berbagai pertimbangan diskusikan lagi, dimusyawarahkan lagi, dirapatkan lagi berhari-hari. Maka hilanglah kalimat dengan menjalankan syariat itu. Jadi cukup di ketuhanan yang Maha Esa saja. Kalau kita lihat lagi ketuhanan yang ya kan gitu, kata Esa itu artinya satu. Kalau kita terjemahkan arti kata Esa itu adalah satu, ya berarti ya, rumusan itu sesuai dengan seorang Muslim sebenarnya. Karena di dalam agama yang diakui, 6 agama yang ada di Indonesia, tidak menyebutkan secara letterlock kata-kata Esa satu. Itu di situ. Jadi oleh karena itu, ya saat ini beberapa organisasi-organisasi Islam setelah memahami betul Pancasila itu adalah suatu hal anugerah dari para pendahulu kita. Dari anugerah Allah terhadap para pendahulu kita yang sudah membuat itu. Makanya kita suku di Indonesia kan banyak sekali, bahasa banyak, sukunya banyak, tetapi kan perang saudara di Indonesia coba tidak terjadi. Di negara lain, ya contoh Afghanistan, yang menurut kita agamanya mungkin lebih soleh dari kita. Menurut kita, kira-kira begitu. Makanya lebih 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 ahli ibadahnya lebih dari kita. Tapi perangnya luar biasa. Saling bunuh membunuh antara satu negara. Yang masalah sesama Islam lagi di sana. Antara suku A, suku B. Ada suku Pashtun, ada suku yang lain. Itu mereka saling serang. Padahal kalau dilihat dari agama, hal pertama yang akan diadili dan ditanyakan di akhirat nanti, yang pertama kali adalah tentang urusan darah. Kan gitu? Gimana Ustadz Iwan? Begitu enggak kira-kira? Urusan nyawa. Ya. Selain yang ditanya tentang sholatnya, tapi yang lain itu yang pertama kali adalah tentang urusan nyawa, masalah darah. Ya. Dalam agama juga, apabila seseorang itu berniat membunuh, kemudian terjadilah saling bunuh,
kira-kira mereka masuk kemana dalam agama? Yang dibunuh mati, yang membunuh hidup. Kira-kira Dosa. kedua-duanya masuk mana? Masuk neraka kata Rasulullah. Kan gitu. Dosa. Jadi ternyata dua-duanya masuk neraka. Sahabat protes. Ya Rasulullah, kenapa orang yang dibunuh tadi yang mati itu masuk neraka? Kata. Seharusnya kan yang membunuh yang masuk neraka. Apa kata Rasulullah jawabnya? Seandainya dia yang mati tadi, dia tidak terbunuh, maka dia pun akan membunuh. Kayak itu. Itu masalah perang itu. Jadi hati-hati yang namanya perang saudara kalau sudah mengaku Islam. Ini kadang-kadang kita ya di Indonesia ya masih begitu terkena provokasi. Yang ini kafir, yang ini tidak kafir. Apa alasannya kafir? Karena begini, masih mengacu hukum kepada hukum selain daripada hukum Allah. Nah, itu juga bisa. Ya, itu tuh ya, padahal kalau kita lihat ada tahapan-tahapannya. Ya, baik. Nah, sekarang kembali kepada filsafat yang ada di Indonesia. Filsafat di Indonesia. Bagaimana sih filsafat pendidikan di Indonesia? Bapak Ibu mungkin memahami bahwa filsafat yang ada di dalam pendidikan Indonesia saat ini itu memiliki peranan, tujuan, latar belakang, dan sebuah hakikat pendidikan. Di mana filsafat pendidikan ini memiliki peranan penting ya di dalam pondasi pendidikan yang ada di Indonesia. Apa itu filsafatnya? Filsafat pendidikan di Indonesia adalah Pancasila. Itu yang perlu kita ketahui bersama. Jadi Pancasila ini merupakan filsafat pendidikan di Indonesia. Kenapa Pancasila dijadikan filsafat pendidikan di Indonesia? Karena ada beberapa hal di dalam eh, Pancasila yang merupakan falsafah pendidikan. Pertama adalah Pancasila itu sebagai dasar ideologi bangsa Indonesia. Ya, dasar ideologinya di situ. Kenapa dulu ya? Mungkin Bapak Ibu pernah ada yang ngalami harus dan wajib mengikuti P4 sekolahnya. Ya, ikut Ya, saya masih ikut ya, masih Pak Sabir masih ikut. masih. Bu Ragil kayaknya udah nggak ada kayaknya. Ya, beda Nggak ada, zaman. Pak. Beda zaman dengan Pak Sabirin berarti. Sampai Ya, hafal butir-butirnya Pak dosen. iya. Pak Iwan masih ngalami penataran P4. Wajib dihafal. Iya, iya, masih ngalami. Pak Sanusi? Oh, masih. Bu Endah kayaknya enggak ini. Hah? SMP, Pak. Masih ngalami? Iya. Oh, masih. Ya. Bu Ragil aja yang nggak ngalami ya. Nah, iya, iya. Berarti harus kita akui kita sudah tua. Bu Ragil yang paling muda. Karena kebetulan ragil, Pak, jadi bungsu. Oh iya. Kebetulan namanya juga Ragil. Jadi memang yang paling muda ya, paling bungsu. Di keluarga paling bungsu, di tempat kuliah juga paling bungsu. Paling Ragil. Baik. Jadi itulah ya, ideologi kita adalah ideologi Pancasila. Itu mau tidak mau harus kita jadikan sebuah pedoman hidup kita ya di dalam Putus-putus ya. Jaringan Bapak kayaknya ini nge-lag. ya di dalam agama. Kalau ada ajaran Pancasila, ya kita boleh ya secara letterlock menyebutkan kita dalam menghormati antar agama, kemudian kita boleh beribadah untuk bisa menghormati saling beribadah di setiap tempat ibadah lain agama. Nah, itu berarti sudah menyalahi. Itu harus diperbaiki. Tetapi yang salah itu
bukan kaidah Pancasilanya. Kadang-kadang orang yang nafsirkan. Ya, nah kalau orang yang menafsirkan, kita boleh untuk berdiskusi, berdebat dengan mereka. Karena Pancasila juga mengajarkan untuk menghormati keyakinan agama yang berbeda. Iya. Kan begitu. Kadang-kadang di dalam hari besar ada seorang muslim yang tidak boleh untuk menyebutkan terhadap agama non-muslim ucapan selamat. Kan gitu. Contohnya Natal. Dan itu kalau orang Kristianinya yang baik, mereka memaklumi. Saya banyak teman-teman Kristiani. Iya. Saya tidak mengucapkan secara letterlock. Iya. Ucapan saya selamat untuk yang merayakan Natal. Semoga keluarganya sehat dan diberi kebahagiaan bersama-sama keluarga. Gitu aja. Untuk yang merayakan. Umum aja. Nah, saya selalu begitu. Dan saya pun ini prinsip ini akan saya bawa. Suatu saat saya jadi menteri pun saya akan katakan begitu. Gitu. Kok beda sendiri? Ya nggak apa-apa. Emang dengan begitu akhirnya dipecat? Enggak, enak aja. Emang aturannya aturan apa yang membuat dipecat? Nah, apakah kita boleh masuk ke gereja? Ya boleh. Emang ada larangan? Dalam Islam boleh. Yang nggak boleh itu apanya? Ibadahnya di situ. Orang di Inggris itu banyak kok gereja yang jadi masjid. Nah, jadi begitu. Jadi itu kalau kita sudah berhadapan dengan orang umum, kita harus bisa bergaul dengan sesama agama, tetapi kita bisa menyampaikan sesuatu itu dengan cara hikmah dan kita tidak masuk ke dalam kekufuran. Itu aja kuncinya. Ya, kalau Bapak Ibu bergaulnya dengan umat yang Lempar ya? Iya, kayaknya. Iya, Pak. Nah, kenapa ketutup? Semuanya apa saya aja nih? Bapak aja, Pak. Apa aja, Pak? Oh, Apa Eh, aja tadi lempar Bapak? Tadi sebelumnya 2 kali ininya bentar. nggak ada Sempat ini suara. sempat apa? Putus-putus. Oh Nge-lag, gitu Pak. ya. Mm-mm. Kenapa ya di kantor ini? Kantor kementerian kok kayak gini wifi-nya. Banyak yang pakai kali Pak sinyalnya. Oh, mungkin disuruh ke Iya. sana kali Oh, kita, Pak. Salah. oh ya belum pernah ya? Belum, Pak. Ah iya belum pernah. Iya enak kayaknya enak ke sini kalau nanti puasnya. Itu dia. Kita ngobrol di sini aja. Ya, ditunggu Pak Tapi undangan. ya kadang-kadang security Bapak itu di sana karena sering mahasiswa ke sini, ya tamu pun kadang-kadang dibilangin mahasiswa. Saya sudah mau ketemu Pak Samsudin gitu. Oh, mahasiswanya ya katanya. Bukan Pak, saya sudah janjian dari organisasi ini. Jadi semua akhirnya dibilangnya mahasiswanya. Padahal ada dari lembaga lain, dari kementerian lain. Karena terlalu sering mahasiswa datang ke sini. Ya, 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 insya Allah lah pasti. Ya, saatnya akan ketemu. Baik. Ya, ini oh naik turun ya. Saya cek dulu. Ini bagus jaringannya ya. Kenapa begini ya? Udahlah, kita lanjut aja daripada saya pindahkan ke WiFi berikutnya nanti akhirnya terpotong lagi. Baik, jadi kembali kepada Pancasila tadi, ya kita
Bapak Ibu mungkin masih pergaulan yang selevel, banyak kan yang homogen, masih masih enak. Kalau pergaulan masih homogen itu sesama Muslim, yang selevel ya, dengan masyarakat juga masyarakat Muslim, ya enak. Tapi kalau Bapak Ibu sudah masuk di tahapan berikutnya, di jenjang berikutnya, entah mungkin kepala sekolah, sekolah negeri, bukan sekolah agama, masuk jadi kepala dinas, itu sudah mulai heterogen. Heterogen yang lingkupnya daerah. Di tingkat nasional, lingkupnya sudah antar provinsi. Itu lebih berat lagi. Nah, disitulah kita harus punya sebuah fleksibilitas, sebuah kebijakan, tapi tidak menyebabkan diri kita masuk ke dalam kekufuran. Itu aja kunci. Ya, jadi harus bisa begitu bergaul. Ya. Jadi kadang-kadang kan karena kita eh, terbawa arus, akhirnya kita ikut-ikutan. Nah, ikut-ikutan itu yang masalah. Saya, ya, kalau sampai saat ini, kalau saya memberi sambutan di Papua, di Manokwari, Manokwari itu kan kota kota Kristiani, jadi kenal kota Yesus di sana. Saya tetap mengucapkan Assalamualaikum. Kemudian baru saya akhiri dengan salam sejahtera. Salam sejahtera dalam bahasa Indonesia umum. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Saya memang agak dalam hati saya masih mengkaji antara menggunakan Om Swastiastu, Namo Buddhayo, salam kebajikan. Itu saya masih jarang menggunakan kalimat itu. Saya tetap biasanya saya lebih umum kalau nggak pakai salam Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Gitu aja. Ya, itu sudah cukup. Bahkan ada teman saya yang kemarin mundur, Gubernur Lemhanas, ya, dia tidak pernah mengucapkan salam di hadapan siapapun. Kalau dia pidato sambutan di depan presiden, mau depan siapa, dia langsung, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, bahwa kita selama ini langsung aja fokus. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Demikian sambutan saya. Cukup, udah kelias aja dia. Nggak pernah ngucapin salam. Mau selamat pagi, selamat siang, nggak pernah. Ada yang begitu. Itu nggak apa-apa, dia menjadi seorang gubernur juga, level tinggi di negara. Jadi kita artinya, bahwa kita jangan takut bahwa dengan tidak mengucapkan begitu, akhirnya kita didegradasi oleh seseorang. Enggak. Yang penting bagaimana kita, kuncinya pergaulan. Ya. Bahkan saya pada saat di Lemhanas, ya banyak orang-orang yang non Muslim, ya kita di atas kapal angkatan laut, ya udah. Ntar ya gue sholat dulu ya, nah, gitu aja. Ya udah lu sholat dulu sana lah katanya. Gue tungguin di sini lah gitu. Saja. Ya ini. Jadi kita harus begitu. Nah, ajarkan itu. Kalau kita memang tidak masuk ke dalam ekosistem yang seperti itu, Bapak Ibu tidak masuk kepada, ajarkan kepada anak-anak kita untuk menyiapkan itu, menjadi pemimpin leader yang begitu. Ya, gitu. Jadi jangan kita karena kitanya selalu homogen, anak-anak jangan hati-hati ya. Pokoknya kalau Bapak nggak mau bergaul dengan, nah itu jangan. Karena anak kita belum tentu akan sama seperti kita di masa yang akan datang. Itu kunci-kunci. Jadi tetap bagaimana intinya menjaga diri kita dari kekufuran. Itu aja kuncinya. Karena kekufuran itu kan ininya antara kufur dan tidak kufur itu kan sedikit. Garisnya itu bedanya sedikit sekali. Sama seperti antara riba dengan yang tidak riba. Itu beda sedikit. Contoh, kita mau beli beras 1 kilo. Harganya berapa? 5.000. Ah, janganlah katanya, jangan beli beras 5.000. Gimana kalau kita ini aja katanya. Ya, kita transaksinya jangan pakai harga begitu. Nanti saya kasih ongkos. Nah, nanti ada tambahannya itu nanti akhirnya riba. Padahal kalau kita jual 5.000 ditambah 500, 5.500 itu adalah keuntungan.
Tapi karena transaksinya bukan jual beli, yang 500-nya jadi riba. Begitu. Itu bedanya di situ. Sama seperti kekufuran begitu. Hanya sedikit bedanya. Jadi kuncinya, makanya di dalam kita berdoa selalu, ya Allah, jagalah iman kami, jagalah ya ketakwaan, keimanan kami kepadamu, itu untuk menjaga kekufuran. Ya, itu. Baik. Nah, yang kedua terkait dengan ideologinya, eh, falsafah Pancasila itu adalah pedoman berperilaku. Indonesia mengacu kepada perilaku yang sesuai dengan Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Seperti gotong royong, keadilan sosial, kemudian persatuan, demokrasi, itu akan menjadi landasan karakter Indonesia dalam berperilaku antara individu dan sosial. Jadi pedoman dalam berperilaku itu adalah Pancasila sebagai ideologi falsafah dari pendidikan kita. Makanya kalau kembali lagi, ya nanti pada saat ketemu dengan yang heterogen, dibenturkan dengan Pancasila itu pas. Karena Pancasila itu diambil dari nilai-nilai Islam. Jangan dibalik ya. Agama Islam diambil dari nilai-nilai Pancasila, jangan dibalik begitu. Ya, jadi yang besarnya itu Islamnya dulu, ya, ajaran agamanya dulu, baru di dalamnya adalah Pancasila. Ya, jadi dia adalah bagian. Ada bab, subbab. Nah, di dalam subbab itu mengatur bagian-bagian teknis. Bagian teknis itu adalah perilaku salah satunya. Nah, jadi anak-anak kita kalau sudah berbenturan dengan masalah eh, keadilan sosial, orangnya pelit, nggak pernah membantu, nah, bisa dihubungkan dengan keadilan sosial, masalah kesosialan, bisa dihubungkan dengan rasa kemanusiaan dan sebagainya. Kan itu sama di dalam agama Islam juga diajarkan itu. Ya. Tapi kalau memang sekolah agama ya langsung letterlock agama Islam aja nggak apa-apa. Dikutip bahwa ini pun ada Pancasila pun mengajarkan yang seperti ini. Nah, begitu. Jadi mereka biar kenal. Ya, karena mereka akan berhadapan dengan orang lain nanti ke depan. Gitu ya. Saya selalu mengajarkan begitu. Kemudian berikutnya adalah falsafah pendidikan Pancasila itu merupakan identitas dan kulturnya bangsa. Karena Pancasila itu merupakan pencerminan identitas dan kultur bangsa Indonesia. Berbeda-beda, satu tujuan. Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Kita ini memiliki berapa suku sih di Indonesia ini? Hah? Ada yang tahu nggak? Ada berapa suku di Indonesia itu? Tiga ratus Pak. 1.300 Pak. Nah, 1.300 suku. tuh 1.300. 1.300 suku. 300 Pak. Apa Oh, saya salah? 300 suku Tiga ya? ratus. 300 benar ya? Iya. Jadi jumlah suku di Indonesia ada 300-an. Luar biasa. Apa 1.300? 1.300 Tiga ya. ratus. Kalau dari 300-an ya. 300. 1.340. 1.300. Heeh. Menurut data resmi Badan Statistik Iya, Indonesia iya, iya. tahun 2020, 1.300 suku di Indonesia. Baik, itu ternyata jumlah sukunya ada 1.340. Padahal ya kalau kita lihat di negara-negara lain itu nggak mencapai suku yang segitu banyak. Di Afghanistan itu ada cuma 3 suku, ya. Ada empat suku ya. Pertama ada suku Pashtun,
yang paling besar 42%. Yang berikutnya adalah suku Tajik, suku Hazara, suku Uzbek. Nah, itu di Afghanistan begitu. Kita 1.340. Sering perang di mana? Di Indonesia dan di Afghanistan. Di Afghanistan itu perang terus. Itu antar suku itu. Kenapa? Ya karena mereka nggak punya landasan yang disepakati oleh para leluhurnya dari keempat suku itu. Nggak punya. Kalau seandainya mereka empat suku itu dulu itu membuat sebuah kesepakatan dalam hidup berbangsa dan negara, disepakati, maka ini akan menjadi pedoman selama negara itu masih berdiri. Dan setiap pemimpin, salah satu syaratnya harus memegang teguh pedoman kesepakatan empat suku itu. Itu akan terus berabad-abad, nggak masalah itu. Tapi karena nggak ada, ya sudah akhirnya begitu terus. Ya, itu yang terjadi. Jadi kembali lagi ya, kita adalah identitas kultur bangsa, mencerminkan identitas kultur bangsa, suku bangsa, ya, yang berbeda-beda, tetapi satu tujuan, Bhinneka Tunggal Ika. Itulah yang menjadi landasan pendidikan kita, ya, membentuk karakter. Saat ini kan sedang rame-ramenya diskusi tentang etik, ada etik lingkungan, ada etik bernegara. Lagi rame sekarang masalah etik ini. Iya, mana karakter. Apalagi dengan yang sudah senang tadi malam nonton debat cawapres. Wah, sudah itu. Iya. Macam-macam. Ada yang katanya cerdas cermat, adanya nyontek, lihat catatan, macam-macam. Ya kayak kata ada kayak seorang anak nanya kepada dosen, ada seorang dosen kayak jelasin kepada mahasiswa, macam-macam. Ya gitu ya. Tanggapannya beda-beda semuanya itu. Ya, jadi ya kembali kepada karakter. Karakter itu harus menjadi pedoman kita ya di dalam eh, pendidikan. Terakhir memang saya dilihat ya, kalau zaman sekarang lah ya, bukan era-era sekarang ini berbeda pada saat saya sekolah ya memang. Ini karena kita bicara dengan para guru, kita mungkin sudah ngalami. Karena disuruh masukkan. Itu digunting itu saya, Bang. Bajunya itu. Digunting. Terus kalau rambutnya nempel ke telinga, diginiin ditarik, itu gondrong, itu digunting itu cepak pada protol itu pada jadi pitak-pitak gitu. Nah, ternyata era sekarang, zaman sekarang itu berbeda sudah. Yang seperti itu. Dulu orang tuanya marah nggak pernah marah. Anak yang disalahin, ya kamu sekolah katanya. Kata gurunya, kata sekolah dimasukkan yang rapi, kamu dikeluarin. Ya ini akhirnya disobek. Nah, ibu minta lagi. Ya udah, ibunya orang tuanya beli lagi baju putih. Digundulin. Gara-gara rambutnya panjang aja orang tuanya ya udah. Paling-paling kamu gundul dirapihin di rumah. Dijemur di lapangan. Ya sudah. Ditonton semua orang disorakin ya sudah. Nah, gitu. Coba sekarang lakukan begitu, Pak Iwan. Berani nggak? Lahap, Diaduin, Pak. Pak. Katanya sekarang udah beda lagi Pak zamannya. Nggak kayak dulu lagi. Ya iya memang udah nggak. Siapa yang bilang masih kayak dulu? Enggak. Tetapi etikanya yang berubah. Bukan zamannya. Zamannya memang berubah. Tapi etikanya juga ikut berubah. Padahal di Jepang, etika itu nggak berubah dari dulu sampai sekarang. Iya. Kalau zamannya sudah berubah, oke. Wah, etikanya nggak berubah. Bagaimana hormatnya seorang murid terhadap orang tua, terhadap guru itu luar biasa sampai sekarang.
di Jepang ya. Yang saya amati yang paling memegang kultur itu memang negara Jepang. Sebenarnya Indonesia itu kulturnya ada, kultur menghormati itu. Kadang-kadang cium tangan kalau di pesantren itu, wah, rebutan itu cium tangan dengan ada yang nggak mau cium tangan, saling cium-ciuman nggak mau gitu, sampai nunduk-nunduk berdua itu. Ya sampai begitu kan. Sekarang ini begitu dilakukan, ya, karena gurunya sudah mengalami seperti ya dibotakin dulu rambut panjang, kemudian pernah dijemur, pernah push up, ya, push up 100 kali, squat jam, apa jalan jongkok, keliling lapangan. Nah, pernah kan dulu begitu. Yang namanya hukuman itu begitu. Ya. Dan itu nggak jadi persoalan. Sekarang kalau dilakukan itu sudah masuk ke dalam delik pengaduan pidana. Iya. Makanya perlu lagi dibuat aturan kayak bank atau kayak kayak ini kayak di tempat parkir. Tempat parkir itu segala kehilangan yang terjadi pada kendaraan Anda bukan merupakan tanggung jawab pengelola. Nah, kayaknya begitu. Tanda tangan di atas kertas. Segala hukuman, segala sanksi yang dilakukan di sekolah ini merupakan kewajiban dari sekolah untuk mendidik anak dan di luar dari ketentuan pidana. Wah, begitu harusnya. Ketentuan pidana. Jadi akhirnya guru ya enak gitu. Dan nggak ada sih guru yang memang akhirnya membuat siswanya mati gitu. Ya, semua kalau guru yang begitu ya pecat nggak apa-apa. Tapi semua dalam rangka mendidik. Kenapa begitu? Karena ada anak ya, kita ini kan tahu. Ada anak yang diomongin, yang disindir dulu, yang disindir berubah ada. Saya lihat loh kemarin, ada anak gondrong di kelas sana, padahal dia gondrong. Kemarin anak gondrong di sana. Oh, itu akhirnya banyak kutunya tuh, rambutnya bau lagi gitu. Sebenarnya nyindir dia, ada rambut saya gondrong. Besoknya berubah, dicukur. Ada anak yang ditegur, kamu kenapa rambutnya gondrong? Aturan di sini kan, nah baru berubah ada. Disindir, dibentak, masih nggak berubah. Satu lagi, dijambak rambutnya, nah, baru berubah ada. Kayak gitu. Jadi macam-macam. Sampai akhirnya dijambak, sudah ada dijewer, sudah dijemur di lapangan, masih juga nggak berubah. Ada. Itu macam-macam orang itu kan begitu. Jadi tingkatannya beda-beda. Guru tahu itu. Siapa saja di kelas itu yang bandelnya level 1, bandelnya level 2, bandelnya level 3, bandelnya level 4 itu tahu. Ya. Sama lah seperti seorang istri ini, ibu-ibu. Suami saya nakalnya level berapa sih? Pasti tahu itu. Ya Buragil. Buragil udah ada ya. Feeling ya Pak, feeling. Jadi kalau Pak Iwan itu level berapa nakalnya, istrinya tahu pasti. Ya, ya pasti yang istri tahu. Ya. Kemudian kelakuan Pak Iwan seperti apa, istrinya paling tahu. Pak Hayat juga begitu, Pak Hasbi juga begitu. Ya, kenapa? Makanya sahabat bertanya kepada Aisyah, ya Aisyah, gimana sih sebenarnya kelakuan Nabi Muhammad? Iya, kelakuan. Kalau bahasa sekarang kelakuan. Tapi kalau dulu bertanya, ya Aisyah, bagaimana akhlaknya Rasulullah? Kan begitu bahasa kalimat Arabnya. Kalau bahasa sekarangnya, gimana sih kelakuan Muhammad itu? Kan gitu. Kenapa dia bertanya kepada Aisyah? Karena istri itu akan lebih tahu karakter suami. Jadi kalau ingin tahu bagaimana perilakunya Pak Sanusi, ya istrinya aja dipanggil. Coba ceritakan gimana istrimu yang sebenarnya, suamimu yang sebenarnya. Ah, ini kayak gini nggak layak nih jadi kepala sekolah. Ah, nggak layak jadi kepala dinas. Gampang. Iya, karena istri itu biasanya lebih jujur, ya, daripada menutupi. Kalau baik menutupi, tapi kalau udah jengkel, wah,
nggak jadi kepala dinas juga udah belagu dia apa, apalagi kepala dinas. Bisa jadi begitu kata istrinya. Bisa jadi dia jadi begitu. Ah, belum apa dia belagu katanya. Nah, itulah yang terjadi. Jadi terkait dengan masalah perilaku, ya, ini masalah karakter, ini tentu harus kita masuk ke dalamnya hal-hal yang bersifat karakter Pancasila itu. Yang terakhir adalah bagaimana pendidikan Indonesia ini yang bisa mengatasi krisis moral identitas yang terjadi di era digitalisasi. Ya. Ini kan identitas faktor masalah digitalisasi, masalah eh, pengaruh budaya-budaya dari luar, ini kan luar biasa sekarang. Setiap anak pasti memegang gadget, memegang HP. Dan pada saat dia memegang HP, kita nggak bisa kontrol lagi. Dia buka apa? Pada saat diblokir, beberapa situs diblokir oleh pemerintah. Saat ini anak-anak yang sudah lulusan SMP, SMA ada lebih pintar dari kita. Gimana caranya mengakali supaya nggak terblokir? Bisa. Ya kan gitu. Iya. Gimana caranya agar tidak terblokir? Di mana dia tahu? Di YouTube sering ngajarin. Coba Bapak Ibu buka di situ. Bagaimana cara membuka situs yang diblokir pemerintah? Keluar semua itu. Di YouTube cara ngajarinnya banyak. Bahkan di situ gimana cara nyontek agar tidak diketahui guru. Itu keluar juga. Jadi nggak bisa. Jadi oleh karena itu lebih baik keterbukaan aja. Komunikasi. Ngobrol bareng. Terus kemudian kalau ulangan itu saya lebih cenderung ya nggak apa-apa mereka ulangan itu ya sedikit aja kalau mau mau soal-soal yang sifatnya kognitif sedikit aja ya mungkin 3 soal gitu. Selebihnya itu minta dia untuk membrainstorming pendapat dia. Bagaimana pendapatmu jika lebih 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 kepada praktis ya. Jangan ngawang-ngawang. Iya. Kalau ngawang-ngawang itu bagaimana pendapatmu kalau seandainya ada hidup di zaman Belanda? Dan kamu menjadi seorang ini, apa yang kamu lakukan? Itu ngawang-ngawang, nggak ada prakteknya nanti. Lebih baik kepada konkret kehidupan di situ. Begitu juga kalau dalam pelajaran IPA. Iya. Apakah asam folat sama dengan asam sulfat? Ah, gitu. Misalkan ya. Contohnya gitu. Di IPA gitu. Jelaskan di mana perbedaannya. Apa kegunaannya? Ya, dan adanya di mana? Silakan kalian cari di internet ya untuk menjawab pertanyaan ini. Gitu aja sudah. Mereka akan cari nanti di mana bahan-bahan makanan yang bahan-bahan benda-benda yang mengandung asam folat, di mana benda-benda yang mengandung asam fosfat, asam sulfat. Gitu. Iya. Jangan sampai di dalam susu ada asam sulfat. Ya, mendidih nanti. Ya, gitu. Nah, itu kan hal-hal yang memang eh, bisa kita lakukan seperti itu. Jadi anak itu disuguhkan oleh kita hal-hal yang memang apa yang harus dihadapi dengan tidak meninggalkan keilmuan yang diajarkan oleh kita. Ya, bahwa ibu harus melakukan itu ya, kepada anak. Jangan lagi kayaknya seneng-senengan, hebat-hebatan kalau soalnya susah. Kayak itu keren banget aku ini jadi guru. Jangan. Ya, jadi jangan begitu. Karena kita siapa lagi kalau kita tidak memulai untuk melakukan itu, untuk membuka cakrawala anak. Dan disitulah nanti akan muncul kreativitas yang muncul di kemudian hari. Yang diingat oleh anak, oh guru saya dulu, ya, bagaimana mengajarkan itu. Oh begini caranya. Wah, dia idenya keluar dia. Saya ingat sekali dalam kepemimpinan saya di sini di kantor kementerian, saya ingat ada seorang
senior saya dulu di sekolah, namanya Haris Hasim. Ya, Dr. Haris Hasim. Almarhum, sudah meninggal dunia. Semoga mendapat kebaikan. Jadi, kalau di dalam sebuah rapat, ujangan rapat itu, dia selalu berpikir ke depan. Selalu berpikir ke depan. Anak kita harus begini. Nanti akan tantangannya seperti ini. Nanti kita harus melakukan ini dalam pendidikan. Ke depan. Selalu itu. Kemudian di dalam kebersihan dia akan melihat. Misalkan ini meja. Ya, meja itu sebelum rapat dia lihat. Ini meja udah bersihkan belum? Sudah, Pak. Dia lihat, dikeker dia. Masih ada tuh debu tuh. Masih ada debunya tuh. Masih ada debunya. Gitu dia. Jadi dilihat itu meja itu masih ada debunya nggak, dikeker dia. Itu. Tapi orangnya selalu energik. Berbicara ke depan. Berbicara semangat. Berbicara motivasi. Dan itulah sangat mengilhami saya. Sampai saat ini. Ya. Ya. Ada lagi dulu pada saat saya SMP. Seorang camat. Ya. Namanya Sahroji. Setiap dia pulang kerja. Ya. Jam 5 sore itu. Selalu dia ngumpul. Di depan gardu ronda. Kebetulan rumah saya di kampung dulu tuh gardu ronda. Di situ. Sebelum dia pulang ke rumah, dia ngasih wejangan dulu. Wejangan nasihat-nasihat motivasi. Dari situ masih kebayang hebatnya di orang itu. Dan itulah yang melekat di saya. Melekat. Dibanding guru-guru saya dulu yang ada yang ngejiwit, menghukum. Ya, ingetnya itunya aja. Ya. Gitu. Ya. Ya. Dalam kepemimpinan, dalam leadership ya nggak ada. Jangan sampai Bapak Ibu begitu. Jadi berikan motivasi. Berikan motivasi pada saat pelajaran, apa yang perlu dilakukan, pelajaran substansi pelajaran nggak apa-apa, ya. Tapi jangan terlalu banyak, bisa 3 atau 5. Kemudian soal yang 5 berikutnya soal terkait dengan motivasi dia, kreativitas dia di dalam kesempatan mengajar, kita kasih filsafat-filsafat yang sifatnya memacu dia untuk berprestasi. Itu yang harus dilakukan. Ya. Jadi kenapa Indonesia itu eh, tingkat kreativitasnya masih rendah? Itu dilihat dari tingkat kemandirian. Indonesia menempati urutan 1,0 sekian % tingkat kemandirian usahanya di dalam berkarya penduduk Indonesia. Masih kalah jauh dengan Malaysia. Sudah masuk ke ada 2,3%. Jadi kalau di dalam prinsip sebuah negara yang makmur sejahtera, kalau penduduknya sudah mandiri sejahtera dengan berbisnis, dengan usaha sendiri, 2% dari penduduknya sudah melakukan itu, maka negara itu sudah kategori sudah bagus, makmur. 2%. Ya. Bukan kerja, tapi mandiri dengan cara berbisnis, berwirausaha, itu sudah bagus. Nah, Malaysia sudah melakukan itu. Kenapa? Karena dari awal pendidikannya dipacu dengan kreativitas dan inovasi. Ya. Tidak hanya dengan menghafal. Ya. Ya, kita harus memunculkan itu. Dan itu akan menjadi fenomena sekarang di setiap kesempatan hidupan kita. Kalau kita ketemu dengan teman-teman kita yang sesama lulusan kuliah, biasanya yang ditanya apa dulu? Selain anak, selain tinggal di mana, punya apa yang ditanya biasanya? Kamu kerja di mana? kerja di mana? Kerja, ya kan? Yang ditanya kerja. Artinya setiap kita di Indonesia nyuruhnya menjadi pekerja. Padahal tolak ukur kesejahteraan sebuah negara bukan bekerja, adalah berbisnis atau berusaha, berwirausaha. Itu tolak ukurnya. 2% saja sebuah negara itu bisnis, 2% penduduknya bisnis, 2% penduduknya berwirausaha, makmur negara ini. Kita masih 1,0 sekian. Maka tidak heran kalau yang namanya pertanyaan itu, kamu kerja di mana?
kamu kerja di mana? Akhirnya hebat-hebatan kerjanya kan. Saya dikerja di sini di Mahkamah Agung katanya. Hebat kamu kerja di Mahkamah Agung. Iya, saya kerja ngapain aja? Ya saya dagang, jualan di sana katanya. Di kantinnya katanya. Oh, kantin Mahkamah Agung. Maksudnya. Jualan di kantin Mahkamah Agung gitu. Jadi kadang-kadang kan begitu akhirnya. Begitu reunian yang ditonjolin adalah apa? Hebat-hebatan kerja di mana? Ya, padahal yang bagus, reunian yang bagus ya adalah bagaimana memberikan informasi terkait dengan bisnis tentang wirausaha satu sama lainnya. Tapi jangan memanfaatkan juga. Ini baru reuni dimanfaatin mentang-mentang sudah berhasil. Pak Iwan, pinjam duit dong. Belum pernah ketemu reuni pinjam duit coba. Ada nggak kira-kira? Ada itu. Ketemu kagak berpuluh-puluh tahun begitu reunian pinjam duit coba. Ada nggak? Ada itu yang begitu kerjaannya. Itu kerja juga itu. Kerja juga ya. Ya ini ya kembali kepada kita. Jadi oleh karena itu eh, kita harus memiliki krisis moral. Identitas jangan sampai terjadi. Ya Pancasila ya harus menjadi acuan dari pendidikan kita dan itu juga sesuai dengan bagaimana undang-undang dalam undang-undang pendidikan nasional. Bapak Ibu, ada pertanyaan? Sudah 1 jam kita bicara. Jadi nanti untuk jadwal ujian akhir nanti akan menyesuaikan dengan eh, waktu yang diberikan oleh kampus. Minggu keberapa ya? Kalau saya belum tanya lagi Mbak Bia. Nanti kita akan menyesuaikan. Nanti kalau ada soal, ada pertanyaan, ada tugas terkait UAS, saya akan berikan di awal agar punya waktu. Saya lebih senang kepada project terkait dengan soal-soal. Kalaupun ada pertanyaan saya sedikit, tapi sisanya project. Ya membuat apa itu senang saya. Seperti itu. Karena itu lebih bermanfaat ya daripada hanya menjawab soal, kemudian habis itu ya udah selesai, nggak ada apa-apain. Tapi kalau project ya itu bisa dilihat oleh orang lain, ya bisa diadopsi oleh orang lain. Ya makanya pada saat UTS yang lalu pun ada proyek membuat proposal pengabdian masyarakat terkait filsafat. Sekarang nanti kita lihat apa yang akan saya berikan terkait dengan UAS-nya. Intinya soal UAS nanti ya pertanyaan paling maksimal 3 pertanyaan aja. Ya. Yang lainnya adalah membuat sebuah karya terkait dengan kefilsafatan. Apa karyanya nanti kita lihat tanggal mainnya. Ya, itu aja bocorannya. Ya, baik ada pertanyaan sebelum ditutup? Pak, masalah UTS kemarin, apakah masih ada yang belum masuk, Pak? Ya, masalah UTS kemarin sebenarnya masih ada. Saya belum merekap Pak Arif. Nanti saya kirim ke Pak Arif ya. Mudah Ya, dan Pak. saya kirim semuanya. Siapa saja yang masih kurang sehingga tugas itu nggak bisa diganti kecuali hanya dengan tugas lagi. Iya. Jadi saya nggak mau kayak orang-orang tugas bisa diganti dengan membawa buku. Nah, silakan yang belum tugas bawa buku, beli buku ini atau lagi beli roti, roti Holland Bakery. Nggak mau saya. Mungkin Bapak Ibu ada yang jangan sampai ya. Ya, kalau kalau seperti itu nanti nggak fair, tidak berkeadilan, istilahnya nggak berkeadilan. Kalau memang yang diuji kompetensi, ya kompetensinya dulu diminta. Ya, jangan dialihkan dari ulangan tugas supaya nilainya sesuai dengan KKM. Kasih tugas suruh ngumpulin buku 2 lembar, 2 buku, atau beli roti, atau beli apa jangan. Saya minta begitu, jangan lakukan itu. Iya. Pertama nama baik Bapak Ibu akan jelek di mata anak. Kalau sama Bu Endah mah gampang, jelek juga. Kita bikin Holland Bakery beres katanya. Udah. Nanti itu dikenal. Nanti lama-lama karena sering begitu nanti akhirnya namanya udah bertambah lagi. Bu Endah Holland, Bu Endah Holland gitu namanya. Anak-anak tuh bisa aja gitu. Ada aja panggilannya gitu. Ya, itu jangan. Wibawa kita rusak.
Ya, wibawa kita rusak. Jadi tetap jaga wibawa kita, jaga kredibilitas kita. Kalau dia ingin melihat kognitifnya, lakukan dengan kognitifnya. Ya. Kalau dia ingin melihat kemampuannya secara universal, lakukan itu. Jangan diganti, karena dalam keadilan menilai itu harus juga dilakukan. Kalau dia terlambat, ya beli. Kalau pada saat tertib, ya kalau saat dia disiplin ngerjakannya 3, karena dia terlambat ngerjakannya tambah 2, jadi 5, itu nggak apa-apa. Ya, karena agama juga memberikan sanksi. Ya, ada orang ahli pendidikan anak, jangan sekali-kali kepada anak kecil mengatakan jangan. Kalau anak lagi mainan apa, jangan mainan itu, jangan mainan itu, jangan, nggak boleh itu kata-kata jangan. Iya. Ada juga yang berpendapat begitu, karena kalau anak dibilang jangan jangan nanti akhirnya dia terbelenggu. Saya berpikir, seorang psikologi anak kok mengajarkan tidak boleh kepada anak mengatakan jangan, nggak boleh, jangan. Terus jadi gimana caranya? Ya dialihkan aja, udah pakai mainan ini ya, kata mainan ini ya, tapi jangan ngomong pakai jangan. Tapi saya kembali kepada ajaran agama. Kalau ajaran agama itu ada larangan dan ada perintah. Ya. Jadi saya tetap pada saat dia mainan, saya juga kepada anak saya dulu, sekarang cucu berarti. Katakan ini jangan. Kenapa adik jangan? Adik kalau melakukan ini berbahaya. Nih, bisa jatuh nantinya. Nih, bisa jelaskan kepada mereka. Iya. Karena agama itu bukan hanya memberikan jangan, melarang, tapi tidak menjelaskan. Agama menjelaskan. Kenapa kita tidak boleh makan daging babi? Dijelaskanlah kenapa alasannya. Jadi terhadap mendidik anak pun begitu. Harus ada penjelasannya. Iya. Jadi saya tidak setuju dengan pendapat ahli psikologi yang mengatakan nggak boleh melarang anak kecil untuk melakukan sesuatu, tapi harus segera dialihkan aja. Saya nggak setuju. Ya. Karena saya kembali, setiap apa yang saya punya ada ide baru di dalam segala hal, saya hubungannya dengan agama dulu. Kemudian setelah agama saya masuk ilmiahkan. Saya begitu. Itu saya pegangan saya begitu. Jadi tidak ilmiah dulu ke agama, tidak. Saya agamanya dulu perintahnya apa. Kemudian saya ilmiahkan secara ilmiah. Jadi begitu Bapak. Bapak Ibu semuanya. Jadi langsung fokus masuk ke agama, setelah itu kenapa agama begini? Ilmiah seperti apa? Karena kita seorang akademisi, ilmiahnya seperti apa? Jadi begitu. Anak, nah nggak boleh ini ya, jangan mainan ini ya, ini berbahaya. Kalau ini punya kakak, bukan punya adik. Ya. Kalau mainan adik yang itu, ini punya kakak. Tapi kalau pinjam sama kakak boleh. Kakak boleh nggak pinjam mainan ini? Nah, kalau kakaknya boleh, boleh mainan. Gitu, jelaskan. Ngerti anak itu. Iya. Paham ya? Itu beberapa hal yang terkait dengan bagaimana kehidupan sosial. Demikian Bapak Ibu semuanya ya, cukup ya. Kita berikutnya nanti Pak Arif saya umumkan beberapa hal terkait dengan siapa yang sudah UTS dan siapa yang belum untuk melengkapi. Dan untuk UAS-nya nanti saya sampaikan sesuai dengan kesepakatan bersama dengan teman-teman dosen yang lain. Demikian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih Pak Terima dosen. kasih, Pak. Mari Terima kasih sehat Pak selalu dosen. ya. Terima kasih. Amin. Ya, ya Dan juga baik. buat Bapak, Pak. Bu Ragil, Iya Pak. eh, untuk teman-teman semuanya tanggal 27 itu tanggal tenang, nggak ada kuliah. Kalau seandainya 27 itu mancing gimana? Oh, besok Sabtu ya? Heeh. Oke, coba